Bab 489, Who is He? Di sebuah ruangan rahasia kota Glory, mansion penguasa kota. Di pintu masuk ruang rahasia itu, Ye Ziyun, Ye Mo, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Nili mengatakan bahwa dia bisa menggunakan mata air kehidupan, Spring of Life, untuk membangkitkan Ye Zong. Tapi pada akhirnya itu sesuatu yang tidak bisa mereka pastikan kebenarannya. Mereka sangat rindu dengan sosok Ye Zong. Dalam beberapa hari dan malam berlalu, wajah mereka dibanjiri air mata, berharap dia bisa dihidupkan kembali. Dinding batu ruang rahasia di keempat sisi ditutupi dengan semua jenis rune dan pola misterius saat mereka memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh ruang rahasia. Nili memegang cermin jiwa Soul Mirror di tangannya, cahaya di cermin jiwa terus-menerus berputar, dan jejak aura jiwa mengalir keluar. Aura jiwa itu begitu akrab dan terasa sangat dekat. Nili menatap cermin jiwa dan samar-samar bisa melihat Ye Zong di atasnya. Meskipun Ye Zong terkenal dengan sikapnya yang sangat ketat di permukaan, namun hatinya lembut. Dalam hatinya, Nili perlahan-lahan menerima ayah mertua ini. Dia menanggung emosi yang melonjak di hatinya dan terus-menerus membentuk segel. Kekuatan jiwa berkumpul ke dalam cermin jiwa, dan cermin jiwa tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan cepat mengambil mata air kehidupan, Spring of Life, yang terus berputar sebelum perlahan naik ke udara dan dengan cepat mengembun. Jiwa Ye Zong terbang keluar dari cermin jiwa dan dengan cepat menyatu dengan mata air kehidupan, Spring of Life. Mata air kehidupan, Spring of Life, terus mengembun, perlahan-lahan mengambil bentuk manusia. Seolah-olah sebuah kehidupan perlahan-lahan dilahirkan. Hari demi hari pun berlalu, dan 5 hari sudah terlewati. Pintu ke ruang rahasia tetap tertutup rapat. Ye Ziyun dan Ye Mo tetap berjaga di luar saat mereka dengan cemas melihat ke pintu. Mengapa ritual Nili belum juga selesai? Sudah 5 hari, kata Ye Mo dengan cemas. Kakek, Nili mengatakan bahwa ritual kebangkitan membutuhkan 5 hingga 6 hari, kata Ye Ziyun dengan tegas. Nili akan berhasil. Aku percaya padanya. Petik 2. Bukannya kakek tidak percaya padanya. Kakek hanya merasa khawatir saja, kata Ye Mo gelisah. Dia sangat senang bahwa putranya memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Namun, waktu berlalu begitu lambat. Di ruang rahasia, Nili akhirnya menyelesaikan ritual penyaluran. Cahaya di sekitarnya secara bertahap mulai meredup. Seorang anak berusia sekitar 3 atau 4 tahun berdiri di tengah-tengah ruang rahasia ketika dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Di mana aku? Bukankah seharusnya aku sudah mati? Petik 2. Pandangannya perlahan terfokus kepada orang yang ada di depannya, Nili. Nili sudah roboh ke tanah karena kelelahan dan terengah-engah. Nili, apa yang terjadi? Anak itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat anak berusia 3 atau 4 tahun di depannya, Nili memiliki perasaan aneh muncul dalam dirinya. Setelah berpikir sejenak, dia lalu berkata, "Ayah mertua, aku menghabiskan kekuatan jiwaku untuk menghidupkanmu kembali." Anak ini tidak lain adalah Ye Zong. Meskipun ia memiliki jiwa yang berusia puluhan tahun, tapi sekarang ia memiliki tubuh anak berusia 3 tahun. Ini karena tubuhnya baru dibentuk. Menghidupkanku kembali. Apakah benar ada kebangkitan di dunia ini? Dia memandang tangannya dan menyadari bahwa tangannya seukuran anak kecil. Dia tidak bisa menahan amarah. Nili, apa yang kamu lakukan?
Ayah mertua, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ini adalah kelahiran kembali secara fisik. Tubuh kamu ini dibentuk dari mata air kehidupan. Aku hanya memiliki sebanyak itu mata air kehidupan, jadi aku sudah mencoba yang terbaik untuk membantu kamu membentuk tubuh anak-anak saat ini. Terima saja. Nili tersenyum pahit. Kau, Ye Zong menunjuk Nili. Seluruh tubuhnya bergetar karena amarah. Dia berumur puluhan tahun, namun, ia terlahir kembali ke dalam tubuh anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin dia menerima semua ini? Ayah mertua, aku tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Lihat aku masih harus memanggilmu, ayah mertua. Bisakah kamu bayangkan betapa sedihnya perasaanku? Nili tersenyum pahit. Ye Zong sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Kapan aku bisa memulihkan bentuk asliku? Ayah mertua, kamu benar-benar mendapat manfaat besar dari ini. Tubuhmu ini terkondensasi dari mata air kehidupan. Selain menjadi muda kembali, kamu memiliki tubuh yang murni. Kultivasi kamu dapat berkembang dengan cepat dan melampaui batas dengan teknik kultivasi apapun, kata Nili sambil tersenyum. Aku tidak ingin tubuh yang murni ini. Kau harus memberi tahuku kapan aku dapat pulih ke keadaan semula. Suara Ye Zong gemetar karena marah. Yah, mungkin ketika kamu berkultivasi ke ranah martial ancestor. Setelah mencapai ranah martial ancestor, kamu dapat mengubah penampilan sesuka kamu, kata Nili sambil tersenyum. Martial ancestor realm, dunia apa itu? Bukankah ranah kultivasi tertinggi, ranah legenda? Ye Zong tertegun. Legend hanyalah awal dari proses kultivasi. Di atas legend adalah Heavenly Fate, Heavenly Star, Heavenly Axis, Dao of Dragon, dan terakhir adalah ranah martial ancestor. Nili tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Ini akan berjalan dengan cepat. Petik 2. Ye Zong merasa seperti muntah darah. Aku membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi ke peringkat Black Gold, dan aku bahkan belum mencapai ranah legend. Tidakkah aku butuh waktu berabad-abad untuk berkultivasi ke ranah martial ancestor? Nili, aku tidak peduli, kau harus mengembalikanku ke keadaan semula. Petik 2. Aku tidak bisa melakukan itu. Kamu hanya bisa bergantung pada diri kamu sendiri. Sebenarnya tidak akan lama. Ayah mertua, jangan berkecil hati. Nili tersenyum. Kau ini, Ye Zong hampir menjadi gila. Dia perlahan-lahan mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dan bahwa meskipun dia telah dihidupkan kembali, dia telah dihidupkan kembali sebagai anak berusia 3 tahun. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimana mungkin dia tetap tenang? Ye Ziyun dan Ye Mo menunggu di luar saat pintu ke ruang rahasia perlahan terbuka. Mereka tiba-tiba berdiri dan melihat ke dalam. Seseorang perlahan berjalan keluar dan itu tidak lain adalah Nili. Ye Ziyun dan Ye Mo terdiam di tempat. Nili, apakah ritualnya gagal? Mata Ye Mo redup. Ritualnya berhasil. Nili menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Lalu mengapa kau sendirian? Ye Mo bertanya dengan heran. Benar? Di mana ayahku Nili? Ye Ziyun bertanya. Ayah mertua telah dihidupkan kembali, tetapi dia tidak bisa membuat dirinya sendiri berhadapan dengan kalian. Nili tersenyum pahit. Tidak bisa membuat dirinya menghadapi kami. Mengapa? Ye Mo bertanya dengan bingung. Pada saat ini, seorang anak berusia 3 tahun keluar dari ruang rahasia dengan ragu-ragu.
Hatinya sangat senang ketika dia melihat Ye Ziyun dan Ye Mo. Namun, ketika dia memikirkan tubuhnya, dia memiliki keinginan untuk mengubur dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari kesulitan yang memalukan ini? Siapa dia? Kenapa dia di dalam? Ye Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Nili jelas satu-satunya yang memasuki ruang rahasia. Mengapa anak usia 3 tahun ini juga ikut keluar? Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.